Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan membahas topik seputar cara mengatasi clear yang lewer atau yang seperti di video inilah. Karena kemarin saat melakukan project repaint di motorku sendiri di PCX, saya nafsu untuk mengeclear, jadinya beler seperti ini Mas Bro. Jadi bagaimanakah? Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi seperti inilah saat aku kemarin melakukan clear coat tapi terlalu nafsu, diakibatkan clear delewer karena aku kemarin tidak melihat waktu overtime-nya, apa dikarenakan ya mau berangkat kerja, jadi ya tergesa-gesa gitu, terkupu-kupu, jadi nafsu langsung saya hantam, jadinya alhasil beler seperti ini Mas Bro. Tapi tenang, aku punya tips atau aku pengen berbagi pengalaman lah, bagaimana cara aku Kurowashi Painting buat mengatasi trouble seperti yang ada pada video kali ini Mas Bro. Jadi untuk Mas Bro yang masih pemula atau yang masih belajar, silahkan simak caranya bagaimana. Dan untuk yang sudah tahu ya nggak masalah, kalau ingin sharing-sharing lagi atau ada kesalahan dari video ini, mohon di komentar ya Mas Bro. Karena di sini aku tidak ingin menggurui, hanya untuk berbagi pengalaman. Dan di sini untuk awalan pertama kita butuh yang namanya dempul odol Mas Bro. Selain dempul odol ini buat dempul, jadi dempul odol ini juga bisa buat kita mentatasi atau mengkoreksi clear yang beler tadi dengan cara kita oleskan pada media yang emang terdapat belernya tadi Mas Bro. Jadi fungsi daripada dempul ini adalah untuk membatasi bagian media yang tidak beler sama bagian yang beler. Karena nanti saat kita melakukan pengamplasan, takutnya nanti kita tidak tahu bagian belernya sudah hilang atau belum, malah kita bisa membuat bagian media yang tidak lewer tadi menjadi jebol atau tergores catnya Mas Bro. Jadi di sini untuk dempul odol ini hanya untuk melindungi bagian yang clear yang tidak lewer supaya aman saat kita melakukan pengamplasan. Seperti itu Mas Bro. Dan setelah dempul odol tadi sudah kering, karena cepat kering ya, namanya juga satu komponen, mungkin butuh waktu 15 menit atau 20 menit sudah kering. Kita amplas menggunakan grit ukuran 800 saja Mas Bro, atau bisa juga kita pakai 500, tapi di sini saya pakai ukuran grit 800 yang kain meteran, bukan kain lembaran. Kemudian nanti setelah kita tatasi pakai amplas grid 800 sudah hilang, baru kita lanjut ke step selanjutnya, pengamplasan di grid 1000 Mas Bro. Akan tetapi di sini banyak cara sebenarnya buat mengatasi clear yang lewer ini, termasuk dengan kita pakai dempul odol atau kita pakai cutter juga bisa. Tapi untuk kita kalau pakai cutter, kita harus lebih berhati-hati, atau kita harus benar-benar tunggu kering, benar-benar tunggu kering clearnya,
karena kalau tidak kering nanti malah berbahaya untuk clearnya Mas Bro, bisa-bisa ngangkat sampai ke cat-catnya. Jadi cara ampuh yang paling aman yang saya pernah coba adalah memakai dempul odol ini Mas Bro. Dan jangan lupa setiap kita melakukan pengamplasan, kita lap dulu dan kita raba-raba pakai tangan atau pakai jari. Yang penting jangan pakai lidah untuk mengetahui sudah hilang atau belum yang bagian delewernya tadi Mas Bro. Jadi setelah kita rasa amplasan di grid 800 sudah hilang untuk clear yang beler tadi, kita lanjut ke amplasan grid 1000 Mas Bro. Dan nanti di sini saya tidak mau melakukan clear ulang, tapi aku di sini mau melakukan pemolesan. Jadi untuk pemolesan tahapnya pengamplasan juga sangat cukup lama juga Mas Bro. Jadi setelah saya rasa tadi di grid 800 sudah hilang semua bagian yang beler, kemudian saya lanjut di grid 1000 dan saya amplas semua bagian bodinya, karena nanti kan bakalan saya poles ya. Jadi sekalian saya amplas semuanya agar hasil daripada repaint kita benar-benar flat. Untuk tahap amplas saat kita mau melakukan poles seperti biasa yang sudah saya share ke video sebelumnya, di kalau nggak salah di bagian video saat saya melakukan pemolesan di motor R25 kalau nggak salah, juga berwarna Moonlight Blue juga itu Mas Bro. Jadi untuk grid amplasan di sini saya pakai grid ukuran 1000, kemudian saya lanjut ke 1500, 2000, 3000 sampai dengan 5000 Mas Bro. Tapi di sini ada saya pakai Mirka Abralon buat amplasan sanding pakai orbital di grid berapa kalau nggak salah itu di grid 2000, kemudian di grid 3000 dan di grid 4000 saya pakai Mirka Abralon yang foam, seperti foam gitu. Nanti saya pakai orbital sander, jadi tidak pakai manual. Karena di ukuran 1000 ini saya pakai manual dikarenakan ya emang kebetulan grid amplasan untuk orbital sander habis, jadi mau nggak mau saya pakai manual aja. Jadi seperti ini hasilnya setelah pengamplasan di grid 1000 Mas Bro. Dan setelah ini kita lanjut untuk melakukan pengamplasan di grid 2000 sampai seterusnya, sampai benar-benar kita mendapatkan titik pantulan cahaya yang menurut kita layak lah untuk kita poles. Untuk melakukan pengamplasan memakai orbital sander, jangan lupa kita juga pakai air dan sabun Mas Bro, agar dari pengamplasan memakai orbital sander ini tidak terlalu tajam ya Mas Bro. Maka dari itu saya memakai air dan sabun untuk mengatasinya Mas Bro. Karena yang saya takutkan tanpa kita memberi bantalan lagi seperti foam pad, maka orbital sander ini sangat kejam, seperti kejamnya mantan. Maka dari itu kita mengantisipasinya pakai air dan sabun aja Mas Bro, karena kita mau main aman. Nggak mungkin kan saat kita sudah finishing, sudah bagus-bagus, kemudian saat kita mau melakukan pemolesan malah jebol di catnya. Lah yo lu gimriatan Mas Bro. Dan ini hasil setelah kita melakukan pengamplasan memakai amplas Mirka Abralon di grid 2000 Mas Bro. Masih terlihat agak kusam dan pantulan daripada cahaya
kurang jelas. Jadi kita lanjut ke grid 3000 sampai dengan grid 5000 nantinya Mas Bro. Dan di sini untuk foam pad saya pakai di grid 3000 sama 4000 aja. Nanti di grid 5000 saya pakai amplas manual Mas Bro. Dan ini hasil setelah kita melakukan pengamplasan di grid akhir Mas Bro, di grid 5000. Jadi terlihat jelas kan pantulan dari cahaya sudah sedikit agak gloss meskipun buram, karena buramnya dari amplasan. Jadi nggak masalah Mas Bro, karena di sini nanti kita bakalan poles memakai kompon dan juga mesin poles dan bahan-bahan seperti ini Mas Bro. Tapi nanti saat melakukan pemolesan saya bakalan bikinkan konten lagi di part keduanya ya Mas Bro. Dan untuk bahan kita menggunakan kompon dari Menserna tipe 400, 1000 sampai dengan nanti kita finishing. Dan ini cuplikan awal aja lah. Siapa tahu Mas Bro yang berminat untuk melakukan pemolesan atau yang ingin belajar pemolesan, silahkan nanti bisa tonton video di part keduanya Mas Bro. Dan ini hasilnya Mas Bro, hasil setengah-setengah sih. Jadi cukup sekian dulu Mas Bro video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.